Eselon 2, Sekda, asisten, para kepala dinas, badan yang sudah berhadir, Bapak Ibu, para pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Langsa yang kami muliakan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai mengawali tugas kami sebagai pelaksana tugas Wali Kota Langsa yang baru-baru ini ditunjuk oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rangka mengisi kekosongan pemimpin pemerintahan, dikarenakan wali kota dan wakil wali kota ikut sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu pada pilkada 2017-2022. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi kepala daerah yang petahana itu diwajibkan cuti di luar tanggung jawab negara. Maka oleh karena itu kami ditunjuk sebagai pelaksana tugas, karena pada prinsipnya pemimpin pemerintahan tidak boleh kosong, karena akan terganggu pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, ada 5 tugas pokok yang diberikan kepada kami, baik kepada PLT Gubernur maupun PLT Bupati Wali Kota, halnya sama, tapi wilayah kerja yang berbeda. Yang pertama adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka semua urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana sudah dibagi urusan pemerintahan berdasarkan tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, yang pada umumnya adalah urusan-urusan konkurren atau urusan bersama. Ini yang harus kita kawal supaya bisa jalan. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban. Dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif daripada Bapak Ibu unsur pemerintah Kota Langsa di berbagai SKPK atau lembaga daerah, badan, dinas, supaya sama-sama kita memantau situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kita didukung oleh Forkompimda, oleh anggota Forkompimda. Maka oleh karena itu, untuk menghindari terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, kami berharap kita tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing suasana disharmonisasi di dalam masyarakat, kemudian dapat memancing timbulnya potensi-potensi konflik, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian tugas yang ketiga, yaitu memfasilitasi pelaksanaan pilkada dan menjaga netralitas pegawai negeri ataupun aparatur sipil negara untuk tetap netral
di dalam pilkada. Untuk ini sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu di semua lembaga untuk memberikan pemahaman kepada anggota aparatur sipil negara agar tidak terlibat politik praktis di dalam pilkada. Apa itu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan fasilitas kepada pasangan calon ikut kampanye, mendukung salah satu pasangan calon, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada salah satu pasangan calon, itu tidak dibenarkan, dan hal-hal lain yang dianggap berpotensi mendukung salah satu pasangan calon. Apabila ini terjadi dan terbukti, Bapak Ibu dapat diberhentikan dari pegawai negeri sipil, bukan dari jabatan, dari pegawai negeri sipil, sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu sudah ada larangan. Jadi apabila melanggar yang hal itu, ini akan menjadi sanksi. Dan sanksi itu juga tidak hanya kepada aparatur sipil negara, juga berimbas kepada pasangan calon. Jadi pasangan calon apabila terbukti mengikut sertakan dan melibatkan aparatur sipil dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, ini akan konsekuensinya dapat diskualifikasi. Ini berat aturan ini. Maka kami sengaja kemarin menelpon Pak Asisten Pemerintahan itu dapat mengumpulkan pegawai-pegawai kita untuk memberikan pemahaman agar netral di dalam menghadapi pilkada, termasuk saya karena saya adalah aparatur sipil negara. Jadi harus netral, tidak bisa kita beda-bedakan siapa, apalagi calon di Kota Lasa ini 5 pasang calon, 5 sahabat dan kawan saya, 5 sahabat dan kawan saya, maka tidak mungkin kita prioritaskan 1 atau 2 pasangan calon. Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka penyelenggara dan pengawasan pilkada. Kita harus dapat memastikan elemen penyelenggara pilkada ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu KIP maupun Panwas, mulai dari tingkat Kota Lasa sampai ke tingkat desa atau kampung. Itu harus kita pastikan. Dan kita juga harus pantau bahwa penyelenggara dan pengawas pilkada ini harus netral, harus independen. Jadi tidak bisa memberikan sesuatu kemudahan kepada salah satu pasangan calon. Kalau kemudahan, semua harus mudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah digariskan. Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil, juga berlaku kepada aparatur pemerintahan lainnya. Seperti kita di Aceh kita kenal mukim, walaupun di dalam undang-undang pilkada tidak disebutkan, tapi kita mukim ada undang-undang Aceh dan ada kanun Aceh. Juga salah satu yang disebutkan dalam kanun Aceh, mukim dilarang terlibat sebagai politik praktis, termasuk ikut kampanye. Kemudian pegawai badan usaha milik negara dan milik daerah. Kemudian kepala desa fisik tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pilkada, tetapi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang larangan bagi aparat pemerintahan desa atau perangkat kepala desa dan perangkat desa. Maka untuk itu saya mengharapkan siapa nanti yang menangani asisten pemerintahan untuk mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala dinas, badan, instansi vertikal yang ada di Kota Langsa, camat, kepala desa, agar menjaga netralitas. Ini kalau bisa keluar dari ini. Jadi kita tidak hanya menyampaikan secara lisan, juga sebagai bentuk tertulis. Kalau sudah menjadi bentuk tertulis, ini merupakan perintah. Bukan surat biasa, tapi instruksi wali kota. Kalau instruksi konsekuensinya bisa. Maka kalau ada di antara bapak ibu secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi mendukung salah satu pasangan calon, ini konsekuensi besar. Sekali lagi saya menanyakan, apakah bapak ibu siap menjaga netralitas dalam pilkada? Alhamdulillah. Ini sebagai komitmen kita bersama. Kita harus netral di dalam pilkada. Kemudian tugas yang ketiga yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu menandatangani peraturan daerah atau kita di Aceh kita sering kenal dengan kanun, yaitu kanun tentang APBD atau APBK, kemudian kanun tentang organisasi perangkat daerah. Setelah mendapat kesepakatan atau persetujuan dari DPRD atau DPRK Kota Langsa. Jadi kita ke depan akan menghadapi percepatan penyusunan anggaran tahun 2017. Alhamdulillah APBKP ini sudah tuntas. Terima kasih kepada tim TAPA yang sudah meringankan tugas-tugas kami. Kemudian tentang SOTK, antara pembahasan kanun SOTK dengan pembahasan kanun APBK 2017 ini dilaksanakan secara paralel. Pak Gubernur kemarin menginstruksikan kami itu harus selesai paling lambat pertengahan Desember. Diharapkan Januari 2017 anggaran itu sudah go, supaya tidak terhambat pelayanan kepada masyarakat. Ini nanti TAPA kita duduk khusus untuk membahas dan mendiskusikan dengan pimpinan DPRK supaya ini bagaimana kita kerja siang malam supaya dalam waktu 1 bulan ini bisa rampung kedua kanun tersebut. Kemudian kalau ada kanun-kanun lain yang masih terhalang, yang masih belum tuntas, kita tuntaskan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang kelima, yaitu mengisi dan pergantian pejabat. Mengisi dan pergantian pejabat dalam rangka penataan organisasi. Yang kelima, kalau boleh saya tidak laksanakan. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu selaku pejabat struktural itu tetap berkomitmen melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, melaksanakan tugas sebagai pelindung masyarakat, pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan sesuai dengan tupoksi kita, dijalankan. Kemudian tetap menjaga netralitas, tidak terjadi hal-hal dan berkomitmen taat patuh kepada aturan, itu yang sah. Karena bapak-bapak ibu yang sebahagian pejabat eselon 2, eselon 3, yang sebahagiannya kawan-kawan saya. Kalau kepala dinas ini hampir semua saya kenal. Kalau eselon 3 mungkin masih terbatas. Ini sangat berat bagi saya.
Tapi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu tidak memaksakan saya untuk melakukan tugas yang kelima. Karena tugas yang kelima itu berat bagi saya. Apalagi saya selaku aparatur sipil negara. Kemudian yang selanjutnya, di samping tujuan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah tujuan yang paling utama adalah untuk silaturahmi, menyambung silaturahim, menambah persaudaraan. Jadi dengan saya ditugaskan ke wilayah Kota Langsa ini, dengan sendirinya saya sudah menambah saudara, sudah menambah kawan, sudah menambah famili saya yang ada di Kota Langsa ini. Inilah harapan. Maka tugas saya tidak lama di sini. 3 bulan 10 hari, pas 100 hari. Nanti Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota pada tanggal 11, tanggal 12 bulan Februari melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Jadi dalam tempo yang singkat ini kita bisa menjalinkan persaudaraan kita, silaturahim kita, dan menjalin kebersamaan kita. Inilah harapan-harapan yang kami harapkan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai pengarahan umum. Dan saya mengharapkan masing-masing kita berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepada kita dan berwilayah ibadah. Selanjutnya nanti secara khusus, secara teknis, penjabaran daripada pengarahan umum ini, kami ada rapat nanti dengan bapak-bapak pejabat eselon 2, nanti di mana yang tempatnya mungkin sudah diset, mungkin sekitar jam 9. Setelah nanti ada beberapa asisten dengan kepala Kesbang dampingi kami, kita silaturahmi dengan Forkopimda, Bekip maupun Panwas untuk memetakan persoalan-persoalan agar mudah kita selesaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini sedikit panjang, tapi tidak ada masalah karena memang Allah sudah melindungi kita dengan cuaca yang sejuk. Memang suatu rahmat bagi kita di hari-hari pertama. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel, hormat, rak, rak. Pembina apel dapat meninggalkan mimbar apel. Kawal.